Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Yunita Nasution. NIM saya 32033222015. Saya dari kelas antropologi regular B. Saya di sini akan menjalankan tugas mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Bahrul Amal Khairil MSI. Saya di sini dari Universitas Negeri Sumatera Utara. Di sini saya menjalankan tugas ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan mengambil judul tentang masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud dengan masalah sosial suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masalah masyarakat yang tidak ideal. Atau definisi masalah sosial yaitu ketidaksesuaian unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada dalam kehidupan. Sedangkan pengertian permasalahan sosial di sini saya ambil beberapa ahli. Ahli pertama yaitu menurut Soejourno Soekanto. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahagiakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Soetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Leslie. Menurut Leslie, masalah sosial sebagai kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagai besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Yang keempat, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial ada situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Saya mengambil contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat. 1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana terjadi ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan antara seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan bukan hanya terjadi di daerah-daerah pelosok saja, akan tetapi dapat terjadi juga di daerah perkantoran. Tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan, yaitu secara absolut dan secara relatif. Saya akan menjelaskan secara absolut. Secara absolut, kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka dapat disebut miskin. Namun jika seseorang yang berada di atas standar dapat disebut tidak miskin. Begitu pula secara relatif digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari beberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang melatar belakanginya adanya sumber masalah kemiskinan, yaitu faktor biologis, psikologis, dan kultural. Kalau faktor tersebut, kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, kultural dapat dilihat dari munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Kalau faktor struktural yaitu kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu 1. Tidak adanya mobilitas sosial vertikal. 2. Munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak orang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Pengangguran merupakan salah satu dari permasalahan sosial saat ini. Peningkatan jumlah pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah lapangan kerja yang masih terbatas atau masih sedikit. Hal seperti ini harus segera diatasi oleh pemerintah dengan cara menyediakan lapangan kerja yang banyak supaya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Adanya beberapa tindakan
yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat antara lain: 1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegakan hukum. 2. Adanya koordinasi antara aparatur penegakan hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. 3. Adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. 4. Membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. Faktor biologis. Selanjutnya adalah faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, misalnya seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak, dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk solusinya mungkin pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan, serta memberi pengetahuan tentang pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 4. Faktor psikologis. Selain faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah seperti ini dapat munculkan jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antara anggota masyarakat. Dampak masalah sosial di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat pasti terdapat berbagai macam permasalahan. Sebagai contoh, masalah sosial di masyarakat seperti kenakalan remaja, masalah kependudukan, masalah pencemaran lingkungan, maupun masalah sosial lainnya. Adanya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam, baik dampak positif maupun negatif. Adapun dampak negatif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat antara lain: 1. Meningkatnya tingkat kriminalitas. 2. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. 3. Adanya pemecahan kelompok. 4. Munculnya perilaku menyimpang. 5. Meningkatnya pengangguran. Cara mengatasi masalah sosial, yaitu adapun beberapa cara untuk mengatasi masalah sosial yang diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. 2. Dapat meningkatkan kesadaran sosial. 3. Dapat menyediakan lapangan kerja yang banyak. 4. Dapat meningkatkan pemeran pembangunan atau fasilitas publik. 5. Dapat mengasosialisasikan norma sosial dan nilai-nilai sosial. 6. Dapat memberikan sanksi sosial dan tegas bagi yang melanggar, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian tugas mata kuliah masalah-masalah sosial yang saya paparkan. Semoga bisa menambah wawasan yang kita bersama. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang memuaskan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.